you there. Ooh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Suharyadi, NPM A1D 020075 dari program studi pendidikan biologi kelas 1A pendidikan biologi. Pada praktikum kali ini saya akan melakukan praktikum dengan judul viskositas. Adapun tujuan pada praktikum yang saya lakukan, yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan viskositas. Yang kedua, memahami hubungan antar gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida tersebut. Dan yang ketiga, menentukan koefisien kekentalan zat cair dengan menggunakan hukum Stokes. Adapun alat dan bahan pada praktikum yang saya lakukan, yang pertama, minyak goreng 500 ml, sabun cuci piring 500 ml, air 500 ml, 3 buah botol kosong 600 ml, penggaris benang, karter, 3 buah kelereng, timbangan, dan stopwatch. Adapun langkah-langkah praktikum yang saya lakukan, yang pertama, timbang ketiga kelereng menggunakan timbangan dan catat hasilnya satu persatu. Didapatkan dari timbangan ketiga kelereng, masing-masing mempunyai berat 6 gram. Kemudian ukur bagian tengah kelereng menggunakan benang. Lalu gunting benang, kemudian ukur panjang benang menggunakan penggaris. Lalu catat hasil sebagai diameter kelereng. Didapatkan hasil dari pengguntingan benang, yaitu 7 cm. Selanjutnya, isi satu buah botol dengan air 500 ml, kemudian potong botol menggunakan cutter sampai 1 cm di atas cairan. Kemudian potong kedua botol kosong dengan ukuran yang sama. Setelah dipotong sama rata, kemudian timbang satu botol kosong, kemudian catat hasilnya. Didapatkan hasil 10 gram. Setelah ditimbang botol kosong, kemudian timbang botol yang berisi air
500 mg tadi, lalu catat hasil. Didapatkan hasil 500 ml. Setelah ditimbang botol kosong, kemudian timbang botol yang berisi air menggunakan timbangan digital. Didapatkan hasil 488 ml. Setelah ditimbang air yang berisi botol yang berisi air, kemudian isi botol kedua botol kosong dengan menggunakan sabun cuci piring dan juga minyak goreng. Setelah diisi kedua botol menggunakan sabun cuci piring dan minyak goreng, lalu timbang dan catat hasil. Didapatkan dari timbangan botol yang berisi sabun cuci piring seberat 422 ml. Kemudian timbang botol yang berisi minyak goreng, didapatkan hasil 462 ml. Setelah ditimbang kedua botol yang berisi sabun cuci piring dan minyak goreng, lalu hitung ketinggian cairan menggunakan penggaris, lalu catat hasil. Pada botol yang berisi minyak goreng didapatkan hasil 16 cm. Kemudian pada botol yang berisi sabun cuci piring didapatkan hasil 13 cm. Sedangkan pada air didapatkan hasil 15,5 cm. Setelah ketiga botol diukur menggunakan penggaris, kemudian masukkan 3 buah kelereng pada air. Lalu sambil menekan stopwatch secara bersamaan ketika kelereng menyentuh lantai atau dasar. Pada kelereng pertama dijatuhkan, kemudian tekan stopwatch. Didapatkan hasil dari kelereng pertama yaitu 0,87 detik. Kemudian lanjut pada kelereng kedua, lalu dengan bersama menekan stopwatch, lalu catat hasilnya. Pada kelereng kedua didapatkan hasil 0,63 detik. Pada percobaan kelereng ketiga didapatkan hasil 0,76 detik. Setelah dilakukan percobaan 1, 2, dan 3 terhadap kelereng, kita ambil kelereng menggunakan sendok. Kan air tidak ikut diambil. Gitar-gitar. Setelah diambil kelereng menggunakan sendok tadi, kita lakukan pada minyak goreng bersamaan dengan menekan stopwatch, lalu catat hasilnya. Didapatkan
hasil pada kelereng pertama yaitu 0,82 detik. Selanjutnya pada kelereng kedua didapatkan hasil 0,57 detik. Kemudian pada kelereng ketiga didapatkan hasil 0,60 detik. Kemudian ambil kelereng menggunakan sendok sampai minyak ikut terambil. Setelah diambil ketiga kelereng tadi menggunakan sendok, lakukan pada sabun pencuci piring dengan bersamaan menekan stopwatch. Kemudian catat hasil. Didapatkan pada kelereng pertama yaitu 1,90 detik. Kemudian lanjut pada kelereng kedua, didapatkan hasil 1,88 detik. Kemudian lanjut pada kelereng terakhir, didapatkan hasil 1,92 detik. Setelah dilakukan semua percobaan, catat hasil dan dicatat di tabel pengamatan. Hasil dan pembahasan. 1. Tabel hasil pengamatan. Didapatkan massa kelereng 0,006 kg, massa jenis kelereng 1047,88 kg per meter kubik, volume kelereng yang didapat 5,725 kali 10 pangkat min 6, keliling kelereng 0,07 m. 1.1 Tabel pengamatan tabel 8.1. Volume air 500 ml. Massa air 478 gram. Massa jenis air 95,6 kg per meter kubik. Ketinggian cairan 15,5 meter. Waktu terukur 0,87, 0,63, 0,76. Kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,178, 0,246, 0,203. Koefisien viskositas 1,463, 1,059, 1,281. Ralat mutlak yang didapat 0,12, ralat nisbi 0,09%, ketelitian 0,9991%. 1.2 Tabel pengamatan tabel 8.2. Volume minyak 500 ml, massa minyak 452 gram, massa jenis minyak 90,4 kg per meter kubik. Ketinggian cairan 16 meter. Waktu terukur 0,82, 0,57, 0,60. Kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,195, 0,280, 0,266. Koefisien viskositas 1,336, 0,847, 9,777. Ralat mutlak yang didapat 2,89, ralat nisbi 0,72%, ketelitian 0,9928%. Tabel 1.3 Tabel pengamatan tabel 8.3. Volume sabun 500 ml, massa sabun 412 gram, massa jenis sabun 82,4 kg m per kubik. Ketinggian cairan 13 meter. Waktu terukur 1,90, 1,88, 1,92. Kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,068 meter per sekon, 0,069 meter per sekon, 0,067 meter per sekon.
Koefisien viskositas 3,863, 3,82, 3,904. Ralat mutlak yang didapatkan 0,02, ralat nisbi 0,005%, ketelitian 0,9995%. Pembahasan. Viskositas dapat diartikan juga sebagai suatu gesekan yang terjadi pada internal fluida. Salah satu yang dapat mempengaruhi besar viskositas adalah suhu. Pada fluida cair, nilai viskositas akan menurun pada saat suhu naik. Densitas atau P atau massa jenis merupakan massa M persatuan volume. Hal yang mempengaruhi pengukuran densitas dari suatu sampel adalah suhu dan tekanan. Secara matematis, pengukuran densitas dapat dicari dengan P sama dengan M per V. Viskositas merupakan pengukuran terhadap fluida yang diubah dengan tekanan maupun tegangan. Besarnya viskositas dinyatakan dengan suatu bilangan yang menentukan kekentalan suatu zat cair. Untuk mencari nilai koefisien viskositas dapat digunakan rumus N sama dengan 2R² dikali G kali T Pro dikurang Pro 0 per 9 dikali S. Sedangkan untuk mencari kecepatan relatif bola dapat digunakan rumus V sama dengan S per T. Viskositas adalah gesekan interval, gaya viskos melawan gerakan sebagai fluida relatif terhadap yang lain. Viskositas adalah alasan diperlukannya usaha untuk mendayung perahu melalui air yang tenang, tetapi juga merupakan suatu alasan mengapa dayung bisa bekerja. Efek viskos merupakan hasil yang penting dalam pipa aliran darah. Pelumasan bagian dalam mesin fluida viskos cenderung melekat pada permukaan zat yang bersentuhan dengannya. Viskositas menentukan kemudahan suatu molekul bergerak karena adanya gesekan antar lapisan material. Karenanya, viskositas menunjukkan tingkat ketahanan suatu cairan untuk mengalir. Semakin besar viskositas, maka aliran akan semakin lambat. Besarnya viskositas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti temperatur, gaya tarik antar molekul, dan ukuran serta jumlah molekul terlarut. Fluida, baik zat cair maupun zat gas yang jenisnya berbeda memiliki tingkat kekentalan yang berbeda. Pada zat cair, viskositas disebabkan karena adanya gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antara molekul sejenis. Sedangkan dalam zat gas, viskositas disebabkan oleh tumbukan antara molekul. Viskositas dapat dinyatakan sebagai tahanan aliran fluida yang merupakan gesekan antara molekul-molekul cairan satu dengan yang lain. Suatu jenis cairan yang mudah mengalir dapat dikatakan memiliki viskositas yang rendah, dan sebaliknya bahan-bahan yang sulit mengalir dikatakan memiliki viskositas yang tinggi. Fluida yang lebih cair biasanya lebih mudah mengalir, contohnya air. Sebaliknya, fluida yang lebih kental lebih sulit mengalir, contohnya minyak goreng dan sabun cuci piring. Hal ini bisa dibuktikan dengan menuangkan air dan minyak goreng di atas lantai yang permukaannya miring. Pasti air mengalir lebih cepat daripada minyak goreng ataupun sabun cuci piring. Tingkat kekentalan suatu fluida juga bergantung pada suhu. Semakin tinggi suhu zat cair, semakin kurang kental zat cair tersebut. Misalnya, ketika ibu menggoreng paha ikan di dapur, minyak goreng yang awalnya kental menjadi lebih cair ketika dipanaskan. Sebaliknya, semakin tinggi suhu suatu zat, maka semakin kental zat gas tersebut. Besarnya kekentalan zat cair atau viskositas dinyatakan dengan suatu bilangan yang menentukan kekentalan suatu zat cair. Hukum viskositas Newton menyatakan bahwa untuk laju perubahan bentuk sudut fluida yang tertentu, maka tegangan geser berbanding lurus dengan viskositas. Suatu zat memiliki kemampuan tertentu sehingga suatu padatan yang dimasukkan ke dalamnya mendapat gaya tekanan yang diakibatkan peristiwa gesekan antara permukaan padatan tersebut dengan zat cair.
Apabila kita memasukkan sebuah kelereng ke dalam zat cair, terlihatlah kelereng tersebut mula-mula turun dengan cepat kemudian melambat hingga akhir sampai di dasar zat cair. Kelereng tersebut pada saat tertentu mengalami sejumlah perlambatan hingga mencapai gerak lurus beraturan. Gerakan kelereng menjelaskan bahwa adanya suatu kemampuan yang dimiliki suatu zat cair, sehingga kecepatan kelereng berubah. Mula-mula akan mengalami percepatan yang dikarenakan gaya beratnya, tetapi dengan sifat kekentalan cairan maka besarannya percepatannya akan semakin berkurang dan akhirnya nol. Pada saat tersebut kecepatan kelereng tetap dan disebut kecepatan terminal. Hambatan-hambatan dinamakan sebagai kekentalan atau viskositas. Akibat viskositas zat cair itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup drastis terhadap kecepatan batu. Aliran viskos dalam berbagai masalah keteknikan, pengaruh viskositas pada aliran adalah kecil dan dengan demikian diabaikan. Kesimpulan 1. Pada percobaan viskositas dilakukan dengan menggunakan kelereng, di mana kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 3 botol yang berbeda, yaitu botol yang berisi air, botol yang berisi sabun cuci piring, dan botol yang berisi minyak goreng. Adapun cara untuk menentukan koefisien viskositas yaitu dengan menggunakan rumus N sama dengan 2R kuadrat dikali G kali T Pro dikurang Pro 0 per 9 dikali S. 2. Hubungan antar gaya yang dialami benda yang berada di dalam fluida adalah gaya gesek berbanding lurus dengan kecepatan benda di dalam fluida, sedangkan gaya berat berbanding terbalik dengan gaya apung atau gaya ke atas, atau FA. Hasil perhitungan dan ralat. Berikut adalah cara untuk mencari massa kelereng, volume kelereng, dan massa jenis kelereng. Cara mencari massa jenis air, kecepatan relatif, koefisien viskositas, dan juga cara mencari ralat. Baiklah, sekian praktikum kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.